this morning. Kita akan memulai pre-service kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa buat kota ini. Kita mau berdoa buat kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dari tempat Anda masing-masing, mari kita angkat suara kita. Datang Roh Kudus di tempat ini. Hadirat-Mu Bapa memenuhi tempat ini. Haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sama-sama kita angkat suara kita. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Angkat suaramu saudaraku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sama-sama kita bangkit berdiri saudaraku, katakan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Angkat tanganmu. Dia ubah
terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat pemulihan terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami percaya Tuhan, kami yakin Yesus, pagi hari ini sesuatu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, yang berharap kepada Engkau. Sesuatu terjadi. Kami yang butuh kesembuhan, kami yang butuh pemulihan, kami yang butuh terobosan-terobosan baru. Sesuatu terjadi Tuhan. Kami datang Tuhan tanpa agenda apa-apa Tuhan. Tuhan yang punya agenda dari awal hingga akhirnya. Bahkan agenda kehidupan kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Sesuatu terjadi Tuhan. Nyatakan Roh Kudus di tempat ini, dalam hidup kami. Mari kita datang pagi hari ini dengan satu pengharapan baru di dalam Yesus Tuhan. Jangan cuma datang, cuma sekedar datang, but expect something this morning. Harapkan sesuatu, harapkan jamahan Tuhan, harapkan ada pertemuan pribadi dengan Tuhan. Roh Kudus, pagi ini kami minta biar pengurapan-Mu turun buat setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan, secara khusus untuk guru-guru Sunday School yang akan menyampaikan firman Tuhan, yang memimpin pujian Roh Tuhan, pengurapan Kristus Yesus Tuhan. Urapi kota ini Tuhan, pulihkan kota ini. Tuhan, selidiki hati setiap kami dalam nama Yesus. Setiap kuasa iblis, kuasa kegelapan di dalam bentuk apapun Tuhan, kami ikat, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Ada keselamatan di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Amin saudaraku. Roh Kudus yang bicara, Roh Kudus yang punya acara di dalam nama Yesus Tuhan. Anda boleh duduk dalam hadirat Tuhan. You may be seated and ambil waktu 2-3 menit ke depan untuk terus bicara kepada Tuhan. Haleluya.
syukur kami Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang layak kami puji, layak kami sembah. Dan Tuhan yang udah memberikan segalanya untuk kami Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan atas keselamatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kehidupan kami, atas kesehatan kami Tuhan. Kami masih bisa di sini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih perlindungan-Mu atas berkat-berkat-Mu Tuhan di kehidupan kami Tuhan. Ada 1000, 10.000 alasan-alasan kami bisa berucap syukur kepada-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Jemaat Tuhan, mari kita nyanyikan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Once again we sing, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. What
kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada di tempat kami Tuhan. Engkau selalu ada di hati kami, dalam kami Tuhan. Lord, we trust that you are always with us, Lord. And you gave everything to us, Jesus. Kami mau terus Tuhan angkat ucapan syukur kami pagi hari ini Tuhan. Lord, we want to continue to give thanks to you, Jesus. And let our songs, let our praises, let our voice Tuhan, biarlah suara kami, nyanyian kami Tuhan, ucapan syukur kami Tuhan menjadi suara yang indah bagimu Tuhan. Become a good thing in your ear, Lord. A good sound in your ear, Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Dan kami Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji-Mu lebih lagi. And we are ready Lord to worship you even more. In the name of Jesus. Semua yang percaya katakan amin. Siapa yang bersuka cita dalam nama Tuhan, lambangkan tangan kita. Haleluya. Thank you Jesus. Tuhan sumber segalanya. Mari kita tepuk tangan kita sama-sama, come on. Amin Tuhan. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur.
Masih siap untuk memuji Tuhan? Katakan haleluya. One more time, haleluya. Amen. I will bless the Lord. Let's clap our hands together, come on. Oh, Jesus. Kami memujimu. I will bless the Lord with all my soul. I will bless the one who made me whole. For you alone, my Lord, my heart will sing. I will bless the Lord with all my soul. Hey, Jesus. I'm into love. I will bless the Lord with all my soul. Yes, Jesus. I will bless the one who made me whole. For you alone. You alone, my Lord. My heart will sing. I will bless the Lord with all my soul. Sing holy, holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My heart will sing out, I will bless the Lord with all my soul. Yeah. Hallelujah, Tuhan. Nah, katakan sama Tuhan, I will bless the Lord with all my soul. Yes, Jesus. I will bless the one who made me whole. For you alone, my Lord, my heart will sing. I will bless the Lord with all my soul. Semuanya katakan. Holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with all my soul. Kita tepuk tangan sama-sama. Yes, Jesus. Oh, kami memuji-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan di atas seluruh bumi. Yes, Lord. You are God of all the earth. God of all the earth. Jesus is your name. Kita katakan sama-sama, God of all the earth. 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 Jesus. Oh, His name is Jesus. God of all the earth. God of all the earth. God of all the earth. Jesus. Semuanya katakan. God of all the earth.
Yes, Jesus. Wow, Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita. Kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. And ayat firman Tuhan pagi hari ini kita bisa baca dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6. The word of God this morning came from Proverbs 3 verse 5 to 6. Kita akan baca bahasa Indonesianya dan bahasa Inggrisnya. Amin. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akutilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Amin, amin. In English, 1, 2, 3. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will direct your path. Amen. Thank you, Jesus. Tema kita bulan ini akan menjadi Building a Better Life, and ini adalah satu kunci untuk kita hidup yang lebih baik. Bahwa kita harus terus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dan janganlah bersandar kepada pengertian kita sendiri. We're still talking about building a better life, and this is one of the key in building a better life, that we need to rely on God. We need to trust Him with all our hearts. Thank you, Jesus. Let us prepare our hearts to receive the Word of God. Kita tenangkan, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
Mari kita angkat pujiannya dari awal. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Yes, Lord. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, angkat pujian-Mu, angkat sembah-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan, angkat bersyukur-Mu, yes Jesus. Terima kasih Tuhan atas keselamatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kami bisa ada di sini Tuhan, bisa bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Engkau Tuhan yang layak dipuji, yang layak disembah. Oh Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yes, Lord. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yes. Thank you Jesus. Mari Tuhan kita masing-masing, kita terus ucapkan syukur kita. Kita terus build our relationship with God. Pagi hari ini let us renew our commitment. Thank you Jesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, for endless days.
kita angkat kedua tangan, kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Church of God, 1, 2, 3. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. One more time. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, 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 our God. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Let's give praise to the mighty God, Jesus Christ. Mari kita angkat kedua tangan kita. Let us lift both our hands. Tuhan, kami tahu kami gak bisa ada sampai saat ini kalau bukan karena Engkau, Tuhan. Lord, we know that we won't be here if it's not for you, Lord. Kami angkat tangan menyatakan keagungan kami kepada Engkau dan juga keberserahan kami kepada Engkau, Tuhan. We lift our hands, Lord, to say that we are in awe of you and that we surrender to you, God. Biar saat ini Tuhan yang turun tangan atas setiap permasalahan kehidupan kami. And Lord, we believe that your hands will take care of all of our problems, each of our problems, God. Dan kami percaya Tuhan pasti buka jalan saat tiada jalan. And I believe that God will open a way when there is no way. Sekali lagi saudaraku, Tuhan pasti buka jalan saat tidak ada jalan. Once again, brothers and sisters, God will make a way when there is no way. Bicara pagi hari ini Tuhan buat setiap kami. Speak to each and every one of us this morning, Di God. dalam nama Yesus. In the name of Jesus, Semua yang percaya boleh and berkata, the believers say, Amin. Silahkan duduk semuanya. Anda percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan saat tidak ada jalan? Beneran gak? Siapa yang pernah mengalami bahwa Tuhan buka jalan saat tidak ada jalan? Semuanya pasti pernah mengalami. Dan saya percaya bahwa Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang main-main gitu. Dia Tuhan yang luar biasa yang selalu pertolongannya tepat pada waktunya. Iya nggak? Kalau saya minta Anda untuk bersaksi pasti ada. Setiap kita at least one testimony bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Di saat semuanya buntu, di saat semuanya nggak ada jalan, Tuhan yang akan buka jalan. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, announcement singkat dari bulletin yang Anda baca. Nanti di awal Oktober kembali anak-anak youth akan ada gathering with other youth from different Mennonite church. So saya himbau untuk orang tua untuk bisa mengencourage anak-anaknya untuk ikutan di dalam acara youth pada awal Oktober tersebut. Pertama-tama saya juga mau, mana orang tuanya Andi mana? Tadi aku ngelihat mana? Oke, ya. Welcome untuk papa dan mamanya daripada Andi Chandra. Ada yang kenal Andi Chandra? Oh, enggak ada ya. Welcome Om, welcome Tante. Ya, selamat datang. Dan bagi hari ini kita masih berbicara tentang building a better life. Ini udah minggu terakhir. Di bulan September, the whole month, we are talking about building a better life. Last week, Pastor John berbicara tentang better life is like part of communion. Pada saat kita menjadi jawaban untuk kehidupan orang lain. Pada saat kita berbicara kepada Tuhan, that's part of building a better life.
Nah, pagi hari ini kembali saya akan mengundang rekan saya Jacob Wibowo untuk berbicara. Mari kita silent cellphone kita. Kita akan resapin setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Jacob Wibowo. Silakan kasih tepuk tangan. Silakan Jacob. Jangan lupa pakai ini, Bu. Good morning. Selamat pagi. Wes, selamat datang buat Om dan Tante jauh-jauh dari Indonesia untuk mengunjungi kita, bukan mengunjungi Andi. Wes. Alright. Pagi hari ini kita masih mau belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya coba saya mau ajak teman-teman untuk lihat kanan kirimu dulu, saudara. Lihat kanan kirinya, lihat dong. Kasih senyum di dalam maskernya, buka mulutnya sedikit, katakan Tuhan memberkati kamu. Amin. Yes, oke. Pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Minggu ini kita masih belajar untuk yang terakhir dalam bulan ini. Kita belajar tentang building a better life, membangun kehidupan yang lebih baik. Amin. Dalam hidup ini kita semua pasti pengen mengalami kehidupan yang lebih baik. Kita semua pasti mengharapkan kehidupan yang lebih baik. Di sini siapa yang mau, coba Tuhan mau lihat tangannya, siapa yang mau kehidupan lebih baik? Angkat tangan. Yang nggak mau angkat tangan, nggak mau, yang nggak mau. Yang nggak mau. Yang nggak angkat tangan maunya apa, saudara? Ya, yang nggak angkat tangan maunya apa nih? Ya, saya yakin semua 99.9 lah ya. Ada 0.01 atau berapa yang mungkin nggak pengen kehidupan lebih baik. Tapi mostly dari kita datang dari Indonesia ke Amerika, baik itu lewat kerja, lewat sekolah, lewat sponsor apapun, pasti mereka pengen kehidupan yang lebih baik. Amin. Apalagi angkatan saya jauh-jauh dari Indonesia ke sini, yang seumur-umur saya pasti mau apa? Mau kerja, mau bayar hutang, wah, mau kawin, wah, gitu kan. Saya percaya semua mostly pengen kehidupan yang lebih baik. Ya, saya yakin kita aja pengen kehidupan yang lebih baik. Apalagi Tuhan, jauh sebelum kita memikirkan kehidupan yang lebih baik, Tuhan tuh sudah janji. Yeremia 29 ayat 11 berkata apa? Bahwa rancangan-rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang jelek, tapi rancangan yang penuh damai sejahtera, rancangan yang penuh pengharapan. Amin. Seringkali sayangnya saya sering dengar orang-orang yang sangat pesimis dalam hidup ini. Sering saya dengar orang pesimis. Mereka berkata, saya itu dari keluarga yang miskin. Saya itu nggak punya background pendidikan yang baik. Wah, saya itu kerjaannya ya bisanya cuma gini doang. Bahasa Inggris juga nggak bisa. Betul. Jadi mereka tuh sudah membatasi dirinya untuk tidak bisa meraih kehidupan yang lebih baik. Saya kasih tahu saudara ya, apapun background kita, masa lalu kita, sejelek apapun masa lalu kita, tidak menghalangi kita untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Asal kita berpegang pada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan janji kalau bersama Tuhan bisa melakukan segala perkara. Kehidupan yang baik gampang dikasih sama Tuhan. Amin. Amin, saudara. Nah, maka dari itu jangan putus asa. Kalau kita lihat di Alkitab, belajari Alkitab ya saudara ya. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang masa lalunya itu nggak baik, saudara. Contohnya satu Yefta ya. Yefta itu masa lalunya itu dia perampok, saudara. Masa lalunya itu kelam. Tapi Tuhan bisa bawa dia menjadi apa? Pahlawan yang luar biasa. Bahkan jadi hakimnya bangsa Israel. Yusuf, dia pernah jadi budak, pernah jadi narapidana, saudara ya. Tapi apa? Tuhan angkat kehidupannya, dia jadi orang nomor 1 loh di Mesir, saudara. Ya, iya kan? Terus Daniel masa lalunya adalah orang tawanan dari Israel, dibawa ke Babilonia. Tapi hebatnya Babilonia ganti 4 raja. 4 raja berganti presiden 4 kali ganti gitu ya. Tapi perdana menterinya tetap Daniel. Saking hebatnya orang ini, saudara. Seorang tawanan bisa dipercaya jadi perdana menteri sampai 4 kali pergantian raja. Wih, luar biasa. Makanya jangan putus asa. Apapun masalah
kehidupan saudara, masa lalu saudara, percaya bahwa Tuhan bisa mengubahkan dan memberikan kehidupan yang lebih baik. Amin. Nah, pagi hari ini saya mau ajak kita belajar dari seorang tokoh yang luar biasa. Waduh, udah dipampang di situ namanya. Namanya sampai saya pakai buat nama anak saya, saudara. Namanya Yosua. Yosua ini tokoh yang hebat. Yosua ini siapa? Kalau kita pelajari, Yosua ini dulunya adalah seorang pembantu. Pembantunya Nabi Musa, saudara. Kalau Alkitab tulis di situ, Yosua ini adalah abdi. Abdi itu kalau bahasa Jawa, keraton-keraton, saya dari Jawa gitu ya. Yang namanya abdi itu pembantu. Abdi. Jadi Yosua ini adalah pembantunya Musa. Tapi kalau saudara pelajari, Yosua ini dibawa Tuhan sampai dia dipercaya kehidupan yang lebih baik dari seorang pembantu menjadi penggantinya Musa. Dipercaya Tuhan membawa bangsa pilihan Tuhan masuk ke tanah Kanaan, saudara. Nah, pagi hari ini saya mau ajak kita belajar dua hal dari Yosua ini, saudara. Kayak apa? Apa yang Yosua lakukan sehingga dia bisa dari seorang pembantu menjadi seorang pemimpin besar bangsa Israel, saudara. Amin. Mari kita mau buka dari Yosua 1 ayat 1 sampai ke 5, saudara. Yosua 1 ayat 1 sampai ke 5 berkata, judulnya di sini adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. 5 yang terakhir, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Wow. Hebat gak, saudara? Janjinya Musa dari seorang pembantu, dijanjiin Tuhan, ambil alih posisi Musa. Musa itu kalau kita tahu ya, dia itu adalah seorang nabi terbesar yang pernah hidup. Dipercaya dia adalah nabi yang paling hebat lah. Yosua bukan siapa-siapa, seorang pembantu dipercaya untuk menggantikan Musa. Kalau kita pelajari sebelum Yosua 1 ini, kitab ulangan terakhir, ulangan 34. Di situ diceritakan tentang kematian, cerita tentang kematiannya Musa. Tuhan bawa Musa naik ke atas gunung Nebo, saudara. Tuhan bilang di atas gunung itu, Musa, ini kamu nggak akan bisa masuk ke tanah Kanaan. Kamu nggak akan membawa bangsa ini masuk Kanaan. Tapi aku kasih kesempatan 1 kali untuk lihat tanah Kanaan ini. Dari sini kamu akan lihat, itulah tanah yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Dan apa yang ditulis setelah itu, matilah Musa. Jadi Musa, Tuhan bilang gak akan masuk tanah Kanaan. Dan digantikanlah di situ oleh seorang yang bernama Yosua, saudara. Keren banget. Seorang nabi besar digantikan oleh seorang pembantu, saudara. Ya. Dari sekian banyak orang, berjuta-juta orang bangsa Israel ini, yang dipilih adalah Yosua. Ini saya pelajari kok hebat banget si Yosua ini. Saya pelajari karena apa? Yosua 1 ayat 1 berkata, sesudah hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu. Saya pelajari dan saya percaya bahwa Tuhan mau memberikan kuasa, power, dan tanggung jawab yang besar ini kepada Yosua karena Yosua ini memiliki kepercayaan pada Tuhan. Memiliki iman kepada Tuhan, saudara. Yosua punya iman kepada Tuhan. Saya percaya ya, kalau Yosua tidak punya iman kepada Tuhan, dia nggak akan mau ambil alih posisi Musa. Kalau saudara pelajari yang namanya bangsa Israel itu bangsa, kata Alkitab, tegar tengkuk.
bangsa yang susah, yang istilah Jawanya dikasih hati ngerogoh rempelo. Aduh, dikasih jantung minta apa ya bahasa Indonesia ya, pokoknya nginjek kepala lah, sudah dikasih baik masih mau lagi lebih lagi. Jadi Musa itu istilahnya tuh sama bangsa Israel perjalanan 40 tahun ini tersiksa, saudara. Yosua ada di situ, Yosua lihat betapa kurang ajarnya bangsa Israel ini. Dikasih makan sama Musa, ngomel-ngomel, minta yang lain. Dibawa jalan, dikasih mujizat pun dia masih tetap ngeyel. Istilahnya jadi pemimpin bangsa Israel ini bisa mati muda, saudara ya. Ya, tapi Yosua diberi kuasa itu, diberi mandat itu. Yosua cuman diam aja, nggak ada Alkitab mengatakan Yosua menolak atau enggak. Karena Yosua percaya bahwa bersama Tuhan aku bisa melakukan segala perkara. Ini yang pertama, saudara. Yang Yosua miliki dan yang kita mau pelajari. Bahwa Yosua memiliki iman kepada Tuhan. Amin, saudara. Saya perhatikan orang-orang yang memiliki iman kepada Tuhan itu mesti menjadi seorang pribadi yang optimis, saudara. Orang-orang yang punya iman kepada Tuhan, orang itu cenderung menjadi pribadi yang gak mudah menyerah, saudara. Punya optimisme yang tinggi seperti Yosua ini. Dia diutus Musa waktu itu ya untuk mengintai tanah Kanaan. Berangkat 12 orang, sudah pernah dengar ya saudara ceritanya ya. 12 orang berangkat termasuk Yosua dan Kaleb yang 2. Yang 10 lagi namanya nggak diceritakan di Alkitab, terserahlah siapa namanya itu ya. Tapi 2 itu pulang, 10 itu pulang menghadap Musa. Yang 10 berkata apa? Orang-orang di tanah Kanaan itu raksasa loh, besar-besar. Kita seperti belalang, kita bisa dimakan habis sama mereka. Tapi yang 2, Kaleb dan Yosua berkata apa? Betul, orang-orang di sana besar-besar, tapi kita akan bisa mengalahkan mereka. Menurut saudara, yang dilihat sama 2 orang ini sama yang 10 itu barang yang sama enggak? Barang yang sama kan? Tapi kenapa kok bisa responnya berbeda, saudara? Karena ternyata ini, saudara, orang kalau memiliki iman, orang itu akan memiliki tingkat optimis yang lebih tinggi, saudara. Ya, jadi Yosua dan Kaleb sama orang 10 itu melihat tanah Kanaan itu sama, tapi bisa memiliki cara pandang yang berbeda karena dia memiliki iman. Orang kalau punya iman, melihat permasalahan akan berbeda, saudara. Akan optimis dan positif. Ya, dia nggak takut. Saudara tahu cerita Daud kan ya? Daud, pada saat bangsa Israel, tentara Israel itu berhadapan dengan seorang raksasa yang ngeri, yang namanya Goliat, saudara. Ya, tentara Israel dan orang-orang Israel ketakutan. Bahkan rajanya Israel namanya Saul itu takut, saudara. Dia bilang, wah Goliat ini ngeri, gede, udah terlatih, nggak bisa lah kita mengalahkan dia. Tapi apa yang dikatakan Daud, saudara? Daud bilang, aku bisa, katanya Daud. Ya, Daud bilang, kamu mendatangi aku dengan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Israel, saudara. Yang dilihat Goliat itu, yang dilihat sama tentara Israel dan Saul, sama yang dilihat Daud, sama nggak, saudara? Gitu, nggak mungkin dong. Tentara Israel lihatnya Goliat, Daud lihatnya itu anjing pudel yang kecil, kan enggak. Sama kan yang dilihat kan? Sama, tapi kenapa kok Daud bisa bilang, aku akan penggal kepala, mau kasih ke gini, mengalahkan engkau. Kok bisa? Karena modalnya cuma satu ini, saudara. Daud punya iman. Akhirnya apa? Positif, optimis, bisa mengalahkan Goliat dan menjadi raja, saudara. Amin, saudara. Sayangnya banyak hari-hari ini orang yang bukannya optimis tapi pesimis, saudara. Orang-orang yang selalu merasa gak mampu, selalu merasa gak mungkin, saudara. Nah, orang-orang yang selalu merasa gak mungkin, pesimis ini orang susah untuk diberikan kehidupan yang lebih baik sama Tuhan. Ya,
susah untuk Tuhan membawa mereka ke dalam level yang lebih tinggi, saudara. Kenapa mereka pesimis? Saya percaya karena mereka nggak punya iman, saudara. Orang yang tidak beriman selalu percaya bahwa Tuhan, orang yang tidak beriman selalu percaya bahwa Tuhan tidak sanggup melakukan lebih dari apa yang dia bisa lakukan, saudara. Jadi mereka merasa bahwa saya bisa lebih daripada yang Tuhan bisa lakukan. Tapi orang yang beriman, yang percaya sama Tuhan selalu berkata bahwa Tuhan bisa melakukan lebih dari apa yang saya bisa lakukan. Jadi orang pesimis itu selalu membatasi Tuhan. Mereka lupa bahwa otaknya sebesar apa, saudara? Bakpao, saudara. Otak kita itu gedenya sebesar bakpao, mau mengatasi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, saudara. Amin, Tuhan. Banyak dari kita yang seringkali berkata, aku ini nggak mungkin karena aku pendidikan rendah, aku nggak punya status lah di sinilah, aku ini bahasa Inggris juga susah. Hidup ini masalahku terlalu berat. Aku paling berat masalahku di dalam dunia ini. Wah, ada sering kali kan melebih-lebihkan, saudara ya. Gitu. Mari saudara, jangan pesimis. Ayub 3 ayat 25 berkata seperti ini, saudara. Ayub 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Jadi kalau saudara menghadapi masalah, kesulitan dalam kehidupan ini dan saudara takut itu akan terjadi pada saudara, hal-hal yang negatif itu, kata Ayub, itu yang akan mendatangi kita. Kalau saudara merasa saya nggak mungkin, saya nggak bisa, wah berat masalah ini, ya udah itu yang akan terjadi. Ya saudara, jadi kalau kita pesimis, ya itulah yang akan kita makan. Tuhan mau kita optimis, beriman kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara buat kita. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Amin. Tuhan mau percayakan hal-hal yang besar kepada kita, mau percayakan kehidupan yang lebih baik, asal kita percaya bahwa, kalau bahasa Inggrisnya berkata, I can do all things. Saya dapat melakukan segala sesuatu, segala perkara. Segala. Jadi semuanya Tuhan bisa handle. Apapun kita bisa lakukan bersama Tuhan, saudara. Amin, saudara. Ada satu kisah yang asik banget yang saya pernah baca. Ada seorang yang bernama, boleh ditampilin nih fotonya. Wright Brothers. Ini di awal tahun 1900-an ada 2 orang yang sangat optimis banget, saudara, bahwa one day nanti, satu hari nanti orang bisa terbang, saudara. Satu hari nanti orang mau pergi kemana-kemana itu akan cepat bisa terbang mereka. Dan mereka berdua ini coba berkali-kali itu. Kalau fotonya itu, saudara ya, pesawat zaman dulu yang dia coba, itu orangnya tiduran itu. Karena dia membayangkan seperti burung, saudara ya. Jadi orangnya tiduran itu gambarnya itu. Dia percaya bahwa nanti bisa terbang orang. Dia mengalami banyak cercaan, saudara. Teman-temannya, saudaranya berkata nggak mungkin itu bisa terjadi. Orang itu diciptakan untuk di darat, saudara. Nggak ada orang itu diciptakan bisa terbang-terbang di atas langit, itu nggak mungkin. Tapi 2 orang ini optimis. Dia nggak jatuh semangat. Dia nggak jadi pesimis karena orang-orang bilang nggak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya saudara semua bisa datang ke Amerika dengan hanya 20 jam saja. Betul, saudara? Kalau enggak, kita datang ke sini 40 hari kali ya naik kapal, saudara. Ada di sini yang datang ke Amerika naik kapal, saudara? Kapal laut ada? Tantenya Om Aldo datang naik kapal ya, Om Aldo ya? Tantenya Om Aldo datang ke Amerika ini naik kapal, saudara. 1 bulan. 30 hari. Tuh, bersyukur gak kita? Seminggu lagi ada acara kawinan anak saya di Indonesia. Saya mau pulang. Beli tiket, naik pesawat. Dalam 2 hari sudah nongol di Indonesia, saudara. Cepat sekali ya. Om sama tante naik kapal kemarin? Naik pesawat, saudara.
Maka dari itu kita harus berterima kasih dengan dua orang ini, saudara ya. Ini hasil dari sebuah optimisme. Ya saudara, kalau saudara mau berhasil dalam hidup ini, saudara harus optimis, harus percaya diri, amin. Kalau kata teman saya, Om Hani selalu bilang, mendingan percaya diri daripada minder. Wah, luar biasa saudara. Jadi Om Hani ini percaya dirinya tinggi, gak pernah minder saudara. Nah, ya, luar biasa Om Hani ini saudara. Bagaimana? Sekarang coba jangan melihat Om Hani ya, kita tahu Om Hani ganteng, lihat ke depan lagi sekarang. Sekarang kita coba cek diri kita saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita ini menjadi pribadi yang optimis? Atau kita ini pribadi yang pesimis saudara? Yang selalu ngeluh. Apa kita pribadi yang selalu, saya pasti bisa. Masalah begini doang, bisa. Yang mana kita saudara? Sudahkah kita menjadi pribadi yang gak mudah nyerah saudara? Pada saat masalah datang, kita berani maju. Karena kita percaya bahwa kita punya Tuhan. Ingat saudara ya, orang yang optimis itu gampang untuk dibawa Tuhan naik kepada level yang lebih tinggi. Tapi orang yang selalu pesimis, susah untuk Tuhan bawa naik. Ya, karena Tuhan mau pegang, mau diangkat Tuhan, tangan Tuhan ditampel-tampel. Enggak Tuhan, serem, enggak bisa, enggak mau. Kalau orang yang optimis, Tuhan mau pegang Tuhan, aku bisa, bersama Tuhan bisa. Ya saudara, Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 berkata gini. Ini asik banget ini saudara. Saudara pernah dengar pasti, ada lagunya zaman dulu ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Orang-orang yang beriman, yang mengandalkan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang optimis. Alkitab bilang orang itu seperti pohon yang ditanam di tepi airan sungai. Dia, kata Alkitab, pohon ini tidak akan mengalami kekeringan, tidak akan mengalami daunnya jadi kuning. Daunnya akan tetap hijau, tidak akan khawatir dalam tahun-tahun kekeringan. Jadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan terus akan diberkati Tuhan. Hati-hati ya kalau kata-kata berkat, jangan selalu berpikir duit ya. Berkat itu terlalu luas kalau melecehkan Tuhan. Kalau berkat Tuhannya diomong tentang duit itu, saudara melecehkan Tuhan. Berkat kesehatan, berkat sukacita, damai, sejahtera, banyak sekali saudara. Ya, Tuhan bilang orang yang mengandalkan Tuhan akan terus diberkati, saudara. Ya, jadi bagaimana kita, saudara? Sebagaimana Yosua memiliki iman dan optimis, makanya Yosua bisa diangkat sama Tuhan menjadi pemimpin bangsa Israel. Kalau saudara mau mengalami kehidupan yang lebih baik, saudara mau dipercaya Tuhan kepada level kehidupan yang lebih baik lagi, saudara, yang pertama saudara mesti memiliki iman sehingga saudara bisa optimis. Amin. Itu yang pertama. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara ya. Luar biasa Tuhan kita. Hal yang kedua, saudara. Hal yang kedua yang dimiliki Yosua. Mari kita baca di Yosua 1 ayatnya yang kedua. Dikatakan begini, saudara. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Di ayat ini dituliskan Tuhan berkata, Yosua pergi, ayo bersiap-siap, saya mau bawa kamu untuk menyeberangi, untuk masuk ke tanah Kanaan. Ada satu kata yang penting di sini, saudara, yang Alkitab tulis, kata bersiaplah. Itu di situ ada ya. Sebab itu bersiaplah sekarang. Kata ini penting. Ternyata Tuhan mau, sebelum Tuhan mau bawa Yosua masuk, membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan, Tuhan mau Yosua apa dulu? Bersiap-siap.
Tuhan mau Yosua memiliki persiapan sebelum dia bisa memimpin bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Ini hal yang kedua yang kita mau belajar dari Yosua. Bahwa apa saudara, kalau kita mau dibawa Tuhan, mengalami kehidupan yang lebih baik, naik level yang kehidupan yang lebih tinggi, kita mesti mempunyai persiapan saudara. Harus punya yang namanya persiapan. Saya yakin semua pernah dengar kata-kata bahwa sukses itu pertemuan antara persiapan dan kesempatan. Saya percaya banget nih saudara ya. Kesuksesan itu adalah pertemuan antara kesiapan dan kesempatan. Saudara. Tugas kita mempersiapkan diri kita. Tapi kesempatan adalah tugasnya Tuhan. Jadi tugas Tuhan mempersiapkan kesempatan untuk kita. Tugas kita mempersiapkan diri kita, saudara. Amin. Jadi kalau kita mau menerima kehidupan yang lebih baik, promosi dari Tuhan, naik level kehidupan yang level yang lebih tinggi, kita harus memiliki persiapan, saudara. Maka dari itu siapkanlah diri kita. Kalau kita nggak pernah persiapkan diri kita, ya jangan pernah menantikan kesempatan. Jangan pernah mengharapkan kehidupan yang lebih baik kalau kita nggak pernah mempersiapkan kehidupan kita. Karena Tuhan tahu bahwa kalau kita nggak pernah siap, mau kesempatan sebesar apapun lewat di depan kita, kita nggak akan pernah tahu, saudara. Ya, kalau kita nggak punya persiapan dalam hal apapun lah, dalam pekerjaan Anda apapun, kalau Anda tidak mempersiapkan dirimu, Tuhan beri kesempatan pun, saudara nggak akan pernah tahu itu kesempatan, saudara. Ya, banyak kisah di Alkitab ini banyak menceritakan, saudara, tentang orang-orang yang mempersiapkan diri. Contohnya Yosua ini, saudara. Yosua ini diberi kesempatan yang luar biasa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Bukan Musa loh yang membawa masuk bangsa pilihan Tuhan ke tanah Kanaan, tapi Yosua. Kenapa kok Yosua bisa seperti ini? Karena Yosua sudah memiliki persiapan. Selama berpuluh-puluh tahun Yosua mendampingi menjadi pembantunya Musa. Saya percaya saat itulah Yosua mempersiapkan diri. Ya saudara, dia selalu berada di sisi Musa saat Musa memimpin bangsa Israel selama berpuluh-puluh tahun ini. Dia melihat bagaimana bangsa Israel ini menekan Musa. Di saat-saat bangsa Israel marah-marah kepada Musa, mempersalahkan Musa, ngomel-ngomel minta pulang balik ke Mesir, Yosua ada di sana. Pada saat Musa naik ke atas gunung berdoa kepada Tuhan, Yosua berjaga di bawah mengawal Musa. Jadi Yosua ada terus, banyak belajar Yosua dari Musa. Belajar bagaimana memimpin bangsa yang tegar tengkuk ini. Belajar bagaimana bergaul dengan Tuhan lewat Musa, saudara. Yosua nggak ujuk-ujuk langsung bisa memimpin jadi pemimpin, saudara. Enggak, Tuhan nggak mungkin kasih. Tuhan sudah lihat persiapan Yosua ini, saudara. Promosi demi promosi dijadiin spy, James Bond untuk masuk ke tanah Kanaan. Dia menjadi James Bond yang baik. Kembali kepada Musa memberikan feedback yang baik bahwa kita sanggup mengalahkan raksasa-raksasa di Kanaan itu. Tuhan sudah lihat betapa Yosua ini luar biasa, saudara. Makanya diberikan kehidupan yang lebih baik, diangkat derajatnya istilahnya ya. Jadi kalau saudara mau, saudara dipercaya Tuhan hal-hal yang besar, persiapkan dirimu, saudara. Ya, saudara. Begitu pula juga Daud nih, saudara. Saya pelajari Daud itu ya, saudara, bisa mengalahkan si Goliat ini dengan apa? Dengan apa, saudara? Dengan panah ketapel, saudara. Ketapel kalau yang tahu, kalau di Jawa itu namanya pelinteng, nggak tahu di ketepel gitu ya. Jadi yang cetas gitu, pakai batu dilempar gitu ya. Saya percaya Tuhan nggak langsung loh percayain Daud untuk lawan sama Goliat pakai ketepel. Alkitab mencatat Daud itu menggembalakan dombanya yang kata Alkitab cuma 2-3 ekor, betul? Di padang gitu ya, di padang rumput gitu, siang-siang nggak ada orang. Saya percaya Daud itu belajar, saudara. Bertahun-tahun dia belajar pakai ketepel. Dia nggak ada kerjaan siang-siang nungguin kambing domba, dia pasti belajar.
swing ketapelnya cetas, kadang-kadang kena dombanya sendiri kali kan, gitu kan. Belajar terus. Tapi pada saat Tuhan melihat, yes, Daud sudah siap, dia sudah hebat. Tuhan kasih kesempatan dia untuk perform di depan orang Israel. Tuhan kasih, saatnya kamu, aku akan genapi janjiku kan, janjiin jadi raja. Betul saudara? Dia kasih kesempatan Tuhan untuk perform di depan raja Israel dan orang tentara-tentara Israel. Sekali shoot, bang! Goliat langsung ding dong, geblak, langsung mati saudara. Itu kalau enggak orang ahli main ketepel, bisa begitu? Dengan percaya dirinya Daud bilang, kamu menghina Allah Israel ini, sekarang aku sekali shoot saudara, sepak, langsung gelebak jatuh. Tuhan tahu Daud sudah siap, makanya diberikan kesempatan sama Tuhan untuk perform. Akhirnya apa? Orang Israel mengeluh-elukan Daud, semua berkata Saul mengalahkan. Yes, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, saudara ya. Karena mereka orang ketakutan melawan Goliat. Daud dengan gampangnya mengurus Goliat. Ini semua karena apa? Karena Goliat. Karena Daud memiliki persiapan, saudara. Amsal 22 ayat 29 berkata gini. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang hina. Orang cakap itu orang yang apa? Orang yang rajin, orang yang mau belajar, orang yang mau mengembangkan dirinya sehingga menjadi orang yang hebat, saudara ya. Alkitab janji bahwa orang-orang yang cakap akan dibawa di hadapan raja-raja. Dalam arti lain, orang-orang yang cakap, orang-orang yang memiliki persiapan, Tuhan akan bawa naik, akan diberikan kesempatan-kesempatan yang hebat. Amin. Tuhan mau mempercayakan sesuatu yang besar, asalkan kita juga mau mempersiapkan diri kita. Kehidupan yang lebih baik akan datang kepada orang-orang yang memiliki persiapan. Banyak orang yang mau kesempatan, tapi nggak mau persiapannya, saudara. Mau, wah mimpinya tinggi. Dia kalau ditanyain cita-citamu apa? Aku mau jadi presiden. Wah hebat kan. Kamu sekarang ngapain? Di rumah main game. Ya? Kamu mau cita-citamu apa nak? Aku mau jadi dokternya presiden. Mungkin nggak jadi presiden, dokternya presiden. Gantiin dokter Anthony Fauci. Gitu ya. Tapi kamu ngapain? Nonton drama Chinese, drama Korea, drama Kamboja, drama India tiap hari di rumah. Ya? Nggak pernah mempersiapkan diri. Persiapannya cuma nonton aja saudara ya. Ingat saudara, keberhasilan itu adalah persiapan bertemu dengan kesempatan. Maka dari itu jangan malas. Bagi yang bisa sekolah, ayo giat untuk sekolah saudara. Ya. Bagi yang nggak bisa sekolah, jangan putus asa. Bisa belajar dari hal-hal yang di luar yang non-akademik. Tapi jangan jadi alasan, saya nggak bisa sekolah. Saya mau belajar dari luar aja. Belajar dari YouTube aja, padahal nonton doang di YouTube saudara ya. Cuman nggak pengen sekolah. Ya. Tapi kalau benar-benar nggak bisa sekolah karena Anda ada tuntutan yang lain yang kita mungkin nggak tahu. Jangan putus asa, Anda tetap bisa belajar. Banyak buku-buku di luar. YouTube ini dahsyat saudara ya. YouTube nggak selalu salah. YouTube nggak selalu salah. YouTube itu kalau dipakai untuk yang baik akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa sekali saudara. Tapi kalau saudara pakai YouTube ini untuk kesenangan-kesenangan yang nggak jelas, ini akan merugikan diri kita sendiri saudara. Ya, saudara bisa belajar dari YouTube. Kalau saudara demen masak, saudara pengen jadi chef, waduh, belajar dari YouTube bisa. Betul? Saudara pengen jadi bisnismen misalkan, saudara belajar dari YouTube bisa juga saudara. Ya, jadi banyak hal di luar sana sekarang. Banyak orang-orang yang mau share ilmu lewat YouTube yang bisa saudara temukan tiap hari. Kalau mungkin ada saudara di tempat kerja gitu ya,
selalu ngomel-ngomel. Wah, bos saya tuh little to me, salary no up, sering dengar gitu kan ya? Ya, saudara ya, salary no up, saudara katanya dia kan? Makanya, saudara kalau nggak mau little to me, salary no up, saudara buka tuh YouTube tuh. Kalau dibilangnya sekolah bahasa Inggris tuh, aku ki wis tuwek, nggak bisa sekolah. Ya enggak. Ya buka tuh YouTube, buka YouTube aja tiap hari bisa. Buka YouTube belajar bahasa Inggris, banyak di situ bisa. Supaya apa? Supaya bos Anda lihat saudara bisa bahasa Inggris, dinaikin posisinya pindah ke tempat yang lebih baik. Betul nggak? Salary-nya jadi up. Tepuk tangan dulu buat up, salary up saudara. Ya, jadi kalau saudara mau lebih baik kehidupannya, belajar dari apapun bisa saudara. Amsal 3 ayat 13 sampai 15 berkata begini saudara. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Jadi kalau saudara memiliki kepandaian, saudara memiliki hikmat, kata Alkitab, nilai saudara itu lebih dari permata. Saudara. Orang yang memiliki ilmu, yang memiliki kepandaian, tidak bisa dihargai dengan apapun juga. Saudara. Dia melebihi dari segala apapun yang ada di dunia ini. Ya, jadi saudara, mari cek diri kita, cek bacaan kita, cek tontonan kita, cek apa yang ada di dalam handphone kita sekarang. Saudara. Alkitab mencatat, kalau saudara mau dihargai lebih dari permata, milikilah kepandaian, milikilah hikmat, saudara. Saya dorong kita semua untuk mengembangkan diri kita, supaya Tuhan bisa membawa kita kepada hal yang lebih baik lagi, saudara. Ya, jangan pakai handphone kita hanya untuk nonton, ketawa-ketawa nggak jelas, lucu gitu kan. Wah, gitu. Terus nanti kalau nggak ketawa ya, handphonenya ditaruh dari jauh gitu, terus joget-joget sendiri. Sekarang kan gitu kan, TikTok saudara ya, joget-joget sendiri, puter-puter pantatnya gini. Keluarga besar PPC kalau ada yang ikut-ikutan seperti itu, kita siapin salib, kita turunin, saudara naik ke sana. Ya, awas kalau main-main seperti itu saudara ya. Nggak jelas. Nggak boleh saudara, oke? Saudara itu disiapkan Tuhan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tuhan menyiapkan untuk level yang lebih tinggi. Saya sering dengar orang-orang tua berkata gini, udahlah nggak usah lah, saya udah tua, udah engkong-kong, nggak perlu lagi belajar begitu, ya. Udah itu belajar buat anak muda. Saya udah terlalu banyak pikirannya. Belajar juga nggak masuk. Betul saudara? Ya, kalau saudara saya, teman saya yang terkasih selalu bilang gini, uripe yang ngono-ngono ae. Jadi artinya adalah orang yang nggak mau belajar itu hidupnya ya gitu-gitu aja. Itu saudara, ngono-ngono ae. Itu. Saudara ingat Musa dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel umur berapa saudara? Ayo. Ini kebanyakan baca Alkitab sampai lupa nih. Terlalu banyak isinya di otaknya, betul gak? 80 saudara. Umur 80 baru diutus saudara. 80. Terus ada satu foto, ini ayam kesukaan saya. Tolong dikeluarkan. Sini. Foto ayamnya mana? Tolong. Bis. Saudara, si engkong ini luar biasa saudara ya. Dia bukan dipakai Tuhan sih, maksudnya dia ini mengalami kesuksesannya dia di umur berapa? 65 tahun, saudara. Jadi kalau saudara di sini umurnya masih di bawah 80 atau 65 tahun, malu dong saudara. Udah bilang saya udah tua, nggak bisa belajar lagi. Saya sudah otaknya udah terlalu penuh, bahasa Inggris nggak bisa belajar lagi. Umur 80 aja Musa masih baru mengawali karirnya saudara ya. Itu yang udah tua-tua, yang masih muda-muda seringkali bilang apa? Umur masih muda lah, masih banyak waktu. Masih muda kan masih bisa buat have fun sama teman-teman dulu. Enjoy selagi muda. Ya.
Jadi YouTube bukan buat belajar, YouTube ya buat hal-hal yang tadi joget-joget gak jelas. Ya nonton-nonton serial-serial yang sampai 40, 100 seri saudara ya. Jadi sampai dimanapun lagi nonton terus. Giliran kerja ditanya kerja nggak? Enggak, loh kenapa nggak kerja? Serialnya tanggung, mau selesai nih. Ya, belajar enggak, sekolah enggak, kerjanya males saudara. Nonton jalan terus, kelayapan jalan terus. Hati-hati saudara, orang-orang yang seperti ini, kata teman saya tadi, hidupnya akan apa saudara? Ngono-ngono ae. Ini kata yang sangat penting, yang saudara harus camkan, dipatri di dalam kepala hati saudara, ngono-ngono ae. Betul ini saudara. Karena jadi ini memotivasi saudara untuk tidak malas saudara. Karena nanti kalau enggak bisa ngono-ngono ae saudara. Gitu-gitu aja katanya ya. Ya. Nah, pagi hari ini mari saudara yang muda, saudara yang bukan yang tua lah ya. Saudara yang sudah lebih umurnya lebih banyak, saudara jangan malas. Terus belajar, terus persiapkan diri karena ingat akan datang waktunya kesempatan Tuhan. Bertemu dengan persiapan kita, disitulah kehidupan yang lebih baik akan terjadi buat kita dan saudara semua. Amin. Amin saudara. Saudara mau memiliki kehidupan yang lebih baik? Lihat kanan, ke kanan dulu. Kanan, colek kanan, colek kananmu. Bilang persiapkan dirimu. Kirimu colek kiri. Bilang persiapkan dirimu. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Teman-teman musik boleh naik ke atas. Nah, pagi hari ini saudara saya percaya Tuhan terlebih pengen banget. Tuhan terlebih menginginkan kehidupan kita ini mengalami kehidupan yang lebih baik, saudara. Amin. Tuhan mau kita hidupnya nggak ngono-ngono aja, saudara. Ya, saudara. Nah, pagi hari ini saya berdoa biar semua keluarga besar PPC belajar dari Yosua ini, saudara. Dua hal yang kita sudah belajar. Supaya kita boleh menerima kehidupan yang lebih baik. Supaya kita bisa mengalami peningkatan dalam hidup. Supaya Tuhan bisa angkat kita kepada level yang lebih tinggi lagi. Kita mesti mempersiapkan diri kita dan memiliki iman, saudara. Optimis dan memiliki persiapan. Amin. Saya percaya dua hal ini menjadi perenungan pagi hari ini buat kehidupan kita. Dan kita boleh menerima kehidupan yang lebih baik dan menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau Roh Kudus terus bekerja, menjamah, masuk lebih dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu pagi hari ini, saudara. Sehingga kehidupan kami boleh diubahkan, sehingga kehidupan kami boleh diberikan peningkatan ke dalam level yang lebih tinggi. Sehingga kita semua di sini, anak-anak Tuhan, boleh menjadi berkat buat banyak orang. Haleluya. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Amin. Anugerah-Mu Tuhan untuk kami semua, Tuhan. Limpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Amin. Melimpah kasih-Mu, semakin hari
Tuhan, kita sama-sama katakan besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapa maturaikan firman-Mu pada pagi hari ini, dan kami percaya bahwa kami dipanggil bukan cuma sebagai pendengar firman-Mu, tapi yang paling penting sebagai pelaku firman-Mu. Saudaraku, Anda boleh dengar firman Tuhan dari YouTube kayak dari segala macam, tapi kalau cuma sampai di kuping doang, itu nggak akan membawa efek dalam kehidupan Anda. Ya, pada saat kita menjadi pelaku firman, itu yang membedakan antara kehidupan kita dengan orang lain. Bapa, Roh Kudus, terus ajari kami, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Saudaraku, sementara Anda mempersiapkan persembahan Anda pada pagi hari ini, kita akan berdoa buat anak kita Joy terus yang masih di rumah sakit, yang membutuhkan ginjal. Kita berdoa untuk dia seminggu tuh 3 kali, anak umur berapa sih Joy? 13, 14 tahun untuk harus mengalami cuci darah gitu. Jadi so we need to pray for him. Dan juga ada berita sukacita saudaraku, teman kita Pak Agung dan juga Ibu Yeti baru saja melangsungkan pernikahan mereka hari Minggu kemarin. Kita kasih tepuk tangan Pak Agung, Ibu Yeti, yuk maju ke depan, kita akan berdoa sama-sama. Kita akan mendoakan Pak Agung dan Ibu Yeti, mereka sama-sama memasuki pernikahan kedua, dan kita berdoa untuk mereka berdua terus bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Yuk, kita akan berdoa buat mereka, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Yuk, sama-sama kita bangkit berdiri saudaraku. Kita arahkan tangan kita untuk Pak Agung dan juga Ibu Yeti yang biasa dikenal dengan Ci Felicia. Yuk. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Firman Tuhan mengatakan, lupakan yang di belakang, mari mengarahkan pandangan kita ke depan. Fokus kita ke depan, dan mari di dalam memulai kehidupan yang baru di dalam Yesus Tuhan. Biar keluarga Pak Agung dan Ibu Yeti menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Kepala, dan fokus akan panggilan Tuhan untuk keluarga baru ini. Kasih kehikmat, kasih kesehatan buat Pak Agung, buat Ibu Yeti, juga untuk anak-anak mereka. Tuhan jagai dan Tuhan berkati senantiasa. Saudaraku, mari kita angkat amplop persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk begitu banyak besarnya berkat-berkat yang Tuhan berikan. Pagi ini kami datang dengan membawa ucapan syukur dan terima kasih kami. Sucikan Bapa, terimalah Bapa, biar bisa dikelola lewat gereja di tempat ini dengan baik. Gak lupa kami mau berdoa buat anak kami Joy yang terus membutuhkan ginjal. Tuhan kasih kekuatan terus di dalam dia menjalani cuci darah, dan waktunya Tuhan akan tepat untuk mengirimkan ginjal yang tepat buat Joy. Terus kami mau berdoa buat kota tempat kami tinggal Tuhan, Philadelphia. Kalau akhir-akhir ini banyak hal-hal kriminal, pembunuhan yang terjadi Tuhan, kami mau perkatakan shalom untuk kota ini. Kami mau perkatakan damai sejahtera buat kota ini. Kami mau perkatakan pemulihan dan kerukunan atas kota ini. Setiap kegelapan,
setiap pembunuhan, setiap kekerasan kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Perlindungan Tuhan turun atas setiap kehidupan kami. Saudaraku, mari kita bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan angkat kedua tangan, pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Terang kasih Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan memperluas daerah kekuasaan-Mu ke kiri ke kanan, dan apa yang Kau kerjakan Tuhan yang buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang mempunyai iman optimis kepada Yesus Tuhan, dan yang terus mengequip dan mempersiapkan dirinya. Segala hormat puji syukur hanya bagi Yesus Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan katakan amin. To God be the glory. Haleluya. Ya sama-sama yuk. Jacob. Tuhan berkati. God bless you all. You turn this off?